Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kalian semua, yaitu melaksanakan apel setiap hari Ahad. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan banggakan, saya sebagai pembina apel pada hari ini ingin menyampaikan beberapa hal mengenai bekal penuntut ilmu. Karena kalian semua ini adalah seorang penuntut ilmu. Jihad kalian itulah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ada 6 bekal menuntut ilmu. Pertama adalah kecerdasan, kedua adalah semangat, ketiga adalah kesungguhan, keempat adalah biaya yang cukup, kelima adalah mempunyai guru atau ustaz dan ustazah, keenam adalah waktu yang panjang. Yang pertama saya jelaskan mengenai kecerdasan. Pahami adik-adikku deh, bahwa tidak ada orang yang bodoh. Jangan menganggap diri bodoh, tapi yang banyak itu adalah orang malas. Kenapa engkau tidak pintar? Karena kau malas. Kenapa kau malas? Karena engkau tidak belajar. Intinya seperti itu. Tahap kalian itu adalah mengenai pintar dulu. Jadi bedakan pintar sama cerdas. Kalau pintar berarti 1 tambah 1 itu kalian tahu jawabannya adalah 2. Berlalu ke cerdas. Cerdas itu berarti kalian tahu bahwa 1 tambah 1 kenapa bisa seperti itu. Pintar, cerdas naik ke jenius. Jenius itu berarti sudah tahu jalan keluarnya, kenapa, bagaimana saya menghasilkan sesuatu ini bisa seperti ini, gitu. Jadi yang sudah memiliki kecerdasan itu dikuatkan lagi kecerdasannya deh. Yang belum memiliki kecerdasan, itu harus dilatih dan terus dilatih dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua adalah semangat. Kalau kalian tahu bagaimana pentingnya itu ilmu, kalian pasti akan semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu itu sangat berharga, karena semua orang akan mencari ilmu. Ingat, kalau kalian kurang semangat lagi, ingat orang tua kalian. Ingat, jauh di sana ada 2 orang, yaitu bapak dan ibu kalian, yang dimana dia pura-pura untuk sehat. Pura-pura untuk sehat. Untuk siapa? Untuk membiayai kalian. Tapi apa yang kalian lakukan di pesantren? Terkadang ada yang pura-pura sakit. Untuk apa? Tidak ikut pembelajaran. Kecewa orang tua mudik hal seperti itu. Kamu selalu mengeluh kepada orang tua mudik. Begini di pesantren kau menceritakan sesuatu yang tidak baik, atau kau makannya begini, ini saja dimakan. Pernahkah orang tua mengeluh kepada kamu kalau dia sakit, dia begini? Tidak deh. Makanya buat bahagia orang tuamu deh, dengan ceritakan yang baik-baik hal di pesantren. Jangan sesuatu yang tidak baik-baik yang membuat mereka kepikiran. Kalau kalian kurang semangat lagi, tulis nama orang tua kalian di buku kalian, di kitab kalian, yang bisa menambah semangat kalian. Dia adalah sosok 2 malaikat penyemangat kalian, berjuang untuk kalian. Terus yang ketiga adalah kesungguhan.
Sebagaimana hadis manjad wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Nah, sabar. Nah, sabar ki jauhi segala bentuk kemalasan. Itu salah satu penyakit kita adalah malas. Nah, malas matalik, malas membaca, malas belajar. Itu nah penyakitnya. Nah, terus jauhi segala kelemahan deh. Nah, saya sedikit-sedikit sakit kepalanya, ndak ikut lagi pembelajaran. Cuma panas-panas sedikit, ndak ikut lagi pembelajaran. Jangan terlalu lemah. Nah, serta berjihad ki melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya berjihad melawan nafsu? Lawan rasa ngantukmu. Nah, lawan rasa ngantukmu. Lawan rasa capekmu, Dek. Nah, terus yang keempat adalah memiliki bekal atau harta yang cukup. Nah, banyak para sahabat, nah seperti Abu Hatim, nah dia untuk menuntut ilmu dia menjual bajunya. Nah, ada juga para sahabat Imam Malik bin Anas untuk menuntut ilmu dia menjual kayu atap rumahnya. Sekarang apa yang kita perjuangkan? Bekal apa yang kita dapat? Nah, bekal apa yang kita persiapkan? Nah, kita sebagai seorang santriwati di sini. Nah, bekal yang harus kita perjuangkan, contoh, kita dikasih uang orang tua kita 100.000. Nah, jangan habisnya itu di makanan doang. Nah, pikirkan juga bahwa ini saya belajar untuk menabung persiapan bekal saya, suatu saat saya akan beli kitab, beli buku. Nah, oke, jajannya 200.000 paling tinggi. Sisihkanlah 20.000 untuk persiapan kalian nabung, suatu saat saya akan beli buku dalam 1 bulan 1 doang. Itu kan bisa deh. Nah, jangan cuma habis di makanan, es krim, bakso, cemilan, jangan habis itu hal saja. Karena di leher itu selalu pasti maunya deh. Nah, terus yang kelima adalah memiliki guru atau ustaz dan ustazah. Nah, kita itu belajar harus ada yang tuntun. Nah, harus ada ustaz dan ustazah yang bimbing kita. Nah, karena kalau kita belajar menjadikan kitab-kitab sebagai guru-gurunya, niscaya akan banyak kekeliruan, nah, dan sedikit kebenaran. Gitu dah, harus punya ustaz dan ustazah yang membimbing kita. Karena kalau hanya belajar kitab itu hanya itu banyak kekeliruan. Nah, terus yang keenam adalah masa yang panjang atau tuluh sama. Nah, menuntut ilmu itu deh bukan cuma 1 hari doang, 2 hari, setahun atau lebih deh. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Kalian selama di pesantren ada mungkin 3 tahun, sudah 3 tahun, ada menjelang 4 tahun atau baru 1 tahun. Gunakanlah waktu kalian itu sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu kalian di pesantren ini dengan betul-betul untuk menuntut ilmu. Nah, karena banyak orang ingin masuk ke sini, mungkin banyak kendala-kendalanya. Nah, jadi selama kalian di sini 6 tahun, buktikan kepada dirimu sendiri, kepada orang tuamu bahwa engkau bisa berubah, engkau mendapat ilmu yang lebih baik di pesantren ini. Jadi sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Saya tanya dulu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Gitu nah. Jadi itulah 6 bekal kalian untuk menuntut ilmu. Nah, Dek, terakhir motivasi dari saya sendiri, jelajahilah dunia ini, Dek. Jadilah penuntut ilmu, cintailah ilmu, dan sebarkanlah ilmu. Karena ketika kita menyampaikan suatu ilmu, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa berbagi ilmu kepada orang. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.